wabarakatuh. Bertemu bersama saya Haryanto, mahasiswa PPG Daljak kategori 1 Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video praktek PPL untuk aksi 1, yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sudah makan tadi pagi? Ya, memang harus seperti itu. Sebelum kita memulai pembelajaran atau sekolah, alangkah lebih baiknya kita makan terlebih dahulu di rumah supaya kita punya energi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Pak absen. Yang tidak hadir hari ini siapa? Hadir semua? Alwi, Nopri. Apa kabar Alwi Nopri itu? Dia nggak tahu kabar berita. Nah, jadi kalau seandainya kita tidak hadir ke sekolah, alangkah lebih baiknya kita memberikan kabar kepada teman-teman yang lainnya, Nah, selanjutnya kita masih masa pandemi COVID-19. Nah, oleh karena itu, cara Pak itu tetap memakai masker di tempat umum, ya kan? Nah, menjaga jarak, selalu cuci tangan. Nih, Bapak pakai masker. Nah, tapi di saat kita belajar, masker Pak lepas dahulu, ya. Nah, Anda semua generasi penerus bangsa yang hebat, ya. Hebat kan? Kalian hebat kan? Iya. Kemajuan suatu negeri ada pada kita semua yang mau belajar. Nah, yang tidak mau belajar, maka negeri itu akan hancur karenanya. Maka belajarlah dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang materi sifat di fisika, Nah, telah mempelajari tentang materi sifat fisika. Nah, coba siapa yang masih ingat beberapa macam sifat-sifat fisika itu? Apa aja sifat fisika? Ayo, tunjuk tangannya. Oke. Iya. Iya, bagus. Iya. Titik didi dan titik lele, dan masih banyak sifat fisika lainnya. Sifat fisika ini akan kita lanjutkan pada materi kita nanti dalam pembelajaran, yaitu tentang perubahan fisika. Dalam mempelajari perubahan fisika ini, yang harus kita kuasai, yang pertama, Anda harus bisa mengetahui atau mengidentifikasi ciri-ciri dari perubahan fisika. Terus apa aja contoh yang ada di sekitar kita yang menerapkan konsep perubahan fisika. Selanjutnya kalian bisa menjelaskan, oh ini yang perubahan fisika itu, oh ini contohnya, oh ini menerapkan perubahan fisika. Nah, itu yang Pak harapkan bisa kalian kuasai setelah mempelajari materi perubahan fisika. Materi ini sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh, orang tua kita pergi ke kebun, ya kan? Lalu sampai di kebun, beliau melihat kebunnya semak. Dia apain? Oh ya, ditebas. Jadi kalau nebas pakai apa? Ya, pakai parang. Parang dibuat dari apa? Dari besi. Nah, dari besi, orang tukang pandai besi maka akan diolah menjadi parang. Apa bedanya parang dan besi? Apanya? Kalau bentuknya sama enggak?
bentuk tidak sama. Kalian bisa lihat besi itu ada bulat, ada yang pipi, ya kan? Ya, tapi kalau parang sudah berbentuk, berarti artinya yang sama itu cuman bahan dasarnya atau sifatnya dari bahannya, tapi bentuknya berbeda. Itu adalah contoh dari perubahan fisika yang sangat dekat dengan kita. Bapak akan menayangkan sebuah video yang ada di sekitar kita, di mana permasalahan ini nanti akan kita pecahkan bersama dalam diskusi. Ayo tayangkan berikut ini. Nah, simak dan pahami dengan baik. Pada untuk kita karena kalian buang dengan kita. Nah, gimana masuk itu dimanfaatkan? Oke. Jadi kalau dimanfaatkan bisa meningkatkan taraf kehidupan. Tapi kalau tidak dimanfaatkan, menurut Anda semua, apa kira-kira masalah yang akan muncul? Yang pertama muncul semak-semak, ya kan? Terus apa lagi? Iya, hilangnya pemandangan yang indah karena ada tumpukan kayu, ya kan? Terus apa lagi? Tuh timbulnya nanti hewan-hewan liar yang bisa berkembang biak tinggal di dalam, dalam seperti ini tempat tumbukan ini, karena dia semak, dia sangat suka, ya kan? Nah, supaya permasalahan ini kan timbul masalah, ya kan? Nah, supaya permasalahan ini tidak muncul di lingkungan kita, maka kita harus cari solusinya. Untuk mencari solusinya, nah kita akan pecahkan secara bersama-sama dalam diskusi kelompok. Oke? Nah, untuk diskusi kelompok ada caranya. Yang pertama, masing-masing ananda harus aktif dalam diskusi, karena nanti ada nilai pribadi, ada nilai kelompok. Setelah kita diskusikan, nanti ananda akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas sesuai dengan kelompok yang sudah ada ini. Nah, kita bentuk mejanya dalam bentuk berkelompok. Silakan. Selanjutnya ini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik, atau disebut juga dahulunya LKS. Ini untuk kelompok 1. Ada yang ditanyakan untuk yang akan didiskusikan? Tidak ada. Oke, silakan diskusikan dengan anggota kelompoknya. Oke, jangan sendirian ya. Oke, sudah sampai nomor 3. Oke, ini kelompok ini ada masalah? Enggak. Nah, ya. Ini kelompoknya aman? Aman, ya.
Untuk menambah pemahaman Anandala dalam pemecahan masalah yang ada ini, Bapak akan memberikan ada video kreatif bagaimana yang ada permasalahan di lingkungannya, apa gitu yang tidak bermanfaat tapi bisa bermanfaat dengan menerapkan ilmu perubahan fisika seperti tayangan berikut ini. Nah, Pak harap kalian bisa memahaminya dengan baik, sehingga permasalahan itu bisa terpecahkan. Itu adalah salah satu contoh menerapkan konsep perubahan fisika. Nah, apa bahan dasar tadi? Iya, di tempat kita bambu kita buang gitu kan. Nah, ternyata dengan konsep ilmu perubahan fisika bisa dimanfaatkan untuk bikin kursi, bikin meja, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan tayangan ini yang telah Anda pahami, nah sekarang lanjutkan diskusinya. Sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 4 sudah. Kita belajar berani ya. Kemana mau jadi presiden nanti kan? Kemana mau jadi profesor? Kalau seandainya tak berani kan? Nah, ayo. Ya, bagus. Hari kelompok 4. Ya. Menghadap ke kawannya. Jika kami adalah seorang perabot, maka solusi yang dapat kami berikan untuk mengatasi masalah yang telah kami dapatkan pada soal jawaban nomor 3 tersebut, yaitu akan kami manfaatkan. Perbedaan, yaitu bentuknya yang berbeda. Awalnya adalah kursi broti atau papan, sekarang telah berubah menjadi bentuk kursi atau meja. Persamaan, yaitu sama-sama berbahan dasar kayu. Tepuk tangannya. Ya. Ada yang menanggapi atau ada yang menanyakan atau sudah paham? Paham? Oke, paham. Tunjukkan kebolehanmu. Ayo. Nah, oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Ya, terima kasih ya. Untuk kelompok 2 telah berani menampilkan. Kelompok berapa lagi mau tampil? Oke, kelompok 1. Oh, tunggu dulu kelompok 3 ya. Kelompok 1 duluan. Silakan. Jika kami ahli perabot, maka tumpukan kayu itu akan kami ubah menjadi berbagai macam peralatan yang berguna, seperti dibuat jadi meja dan kursi belajar, sehingga tidak ada lagi merusak pemandangan di sekitar rumah. Tangan dulu untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, tepuk tangan semuanya. Iya, terima kasih ya, telah berani menampilkan ke depan. Mudah-mudahan ke depannya nanti akan lebih baik ya, lebih berani tampil dan lebih bersemangat. Oke, kita koreksi kembali ya apa yang telah kalian isi tadi di LKPD. Ini permasalahan kita ya. Jadi permasalahan ini bisa kita atasi dengan kita ubah dia menjadi meja atau kursi, menjadi meja dan kursi dari yang kalian lihat ini ada papan, ada broti gitu kan berubah tuh dari broti ke papan. Berarti apa yang berubah? Bentuknya. Sedangkan bahan dasarnya tidak berubah, yaitu tetap kayu. Berarti artinya kita telah mempelajari sifat-sifat fisika, terus ciri-ciri perubahan fisika. Jadi kita simpulkan perubahan fisika itu adalah perubahan yang dialami suatu benda yang berubah adalah bentuknya, sedangkan
Bahan dasarnya, sifatnya, strukturnya adalah sama. Itulah yang disebut dengan perubahan fisika. Oke. Terima kasih kepada kelompok yang telah berani untuk tampil pada hari ini. Nah, tepuk tangan untuk semuanya ya, bro. Nah, untuk lebih memahami pembelajaran kita yang pada hari ini akan melakukan evaluasi. Evaluasi kita soalnya akan kirim melalui WA grup kelas. Masing-masing punya HP kan? Iya, nanti akan Pak share di WA grup kelas. Dan kan Anda jawab nantinya, jawabannya langsung kirim ke Bapak ya, ke WA Bapak nantinya. Kita manfaatkan teknologi. Dahulu kalau Pak berikan soal catat Anda semua, catat gitu kan. Sekarang kita memiliki teknologi, kita manfaatkan. Nanti Pak tulis, tinggal Pak share dan kalian jawab di sana dan kalian kembalikan share sama Pak. Nanti Pak akan kasih lagi sama kalian jawabannya sudah benar atau salah. Oke, pembelajaran pada hari ini. Nah, moga-mogaan bermanfaat. Tetap semangat karena orang yang memiliki semangat juang yang besar bisa mengalahkan berbagai macam rintangan. Nah, rintangan apa? Rasa malas, rasa enggan, kan banyak kan rintangan kan? Nah, tapi dengan semangat juang yang besar, maka kita akan bisa mengalahkan rintangan itu untuk sukses. Jangan karena kita kecil, oh Pak saya kecil. Jangan pikir kecilnya kamu bisa mengalahkan orang besar kalau kamu memiliki semangat juang yang besar. Contoh nah pejuang kita bisa mengusir penjajahan. Belanda kan besar tinggi kan, kita kecil, tapi dikarenakan semangat juangnya besar maka bisa mengusir penjajahan Belanda. Nah, itu contohnya Pak kepada kalian semua. Benar? Ya. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang materi perubahan kimia. Jadi supaya Anda lebih hebat, pelajari dahulu di rumah. Galilah informasi melalui internet boleh, melalui buku-buku boleh, dan lain sebagainya. Yang penting kalian mendapatkan ilmu. Oke, cukup hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, supaya apa yang kita pelajari hari ini berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akhiri dengan doa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh meninggalkan ruangan.